Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mosi perdebatan kali ini, izinkanlah kami dari kelas 12-4 SMA Negeri 1 Angkola Barat untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau mau saling sayang, maka kita harus saling kenalan. Perkenalkan, nama saya Muci Farah, selaku pembicara pertama dari tim kontra, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Pohan, selaku pembicara kedua dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Febila Sakina, selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Di sini saya ingin memulai dengan menekankan bahwa meskipun media sosial seringkali dianggap sebagai alat yang membawa kemajuan dalam berkomunikasi, kenyataannya pengaruhnya terhadap remaja sangat merugikan. Media sosial seringkali menciptakan tekanan sosial yang berbahaya, memperburuk kondisi mental, dan menyumbang pada penurunan kualitas kehidupan remaja. Pertama-tama, mari kita bahas dampak psikologis yang ditimbulkan oleh media sosial. Remaja sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya, dan media sosial memberikan mereka gambarannya yang tidak realistis tentang kehidupan orang lain. Banyak remaja merasa harus memenuhi standar kecantikan atau kesuksesan yang tidak pernah dapat mereka capai, yang mengarah pada rasa tidak aman, kecemasan, dan depresi. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang sering menggunakan media sosial memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dan lebih cenderung merasa cemas dibandingkan dengan mereka yang tidak terlalu terpapar media sosial. Kedua, media sosial menyebabkan pergeseran dalam cara berkomunikasi. Sekarang banyak dari mereka lebih memilih untuk berkomunikasi melalui platform online yang dapat mengurangi keterampilan interpersonal dan menyebabkan rasa kesepian. Ironisnya, meskipun media sosial menghubungkan orang, ia justru bisa membuat remaja merasa terisolasi dan tidak terhubung dengan dunia nyata. Ketiga, media sosial juga membuka pintu bagi berbagai bentuk perundungan online atau cyberbullying. Remaja seringkali menjadi korban perilaku bullying yang tersembunyi di balik layar, yang dapat menyebabkan dampak psikologis yang berkepanjangan. Tak hanya itu, media sosial juga sering mempermudah penyebaran informasi pribadi yang dapat dimanfaatkan dengan cara yang merugikan remaja tersebut. Dengan demikian, meskipun media sosial dapat memberikan beberapa manfaat dalam berkomunikasi, pengaruhnya terhadap remaja jauh lebih banyak merugikan. Sampai kapan kita harus membiarkan media sosial mempengaruhi kehidupan remaja? Sekian, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, sebagai pembicara kedua, saya ingin mendalami lebih lanjut tentang dampak negatif dari media sosial terhadap remaja dengan merujuk pada beberapa fakta yang tak bisa kita abaikan. Kita seringkali menganggap media sosial ini adalah sebagai platform yang hanya memberikan hiburan dan informasi. Tetapi kenyataannya dampaknya jauh lebih besar dan seringkali merugikan. Fakta pertama, berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2021, sekitar 45% remaja mengakui merasa cemas atau tertekan setelah menggunakan media sosial. Banyak dari mereka merasa tertekan untuk menunjukkan kehidupan yang sempurna dan menarik perhatian orang lain dengan gambar atau postingan yang diedit. Ini menyebabkan banyak sekali remaja merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri dan mengembangkan masalah mental seperti kecemasan dan juga depresi. Ini bukan hanya teori, tapi hasil riset yang menggambarkan kenyataan. Fakta kedua yang harus kita soroti adalah dampak media sosial terhadap kualitas tidur remaja. Studi yang dipublikasikan oleh The Lancet pada tahun 2020 menunjukkan bahwa remaja yang aktif menggunakan media sosial, terutama menjelang malam, lebih cenderung mengalami gangguan tidur. Penggunaan layar yang berlebihan mempengaruhi produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur, sehingga menyebabkan remaja kesulitan tidur dan bangun pagi dengan perasaan lelah. Hal ini tentu saja memengaruhi konsentrasi mereka di sekolah dan produktivitas sepanjang hari. Fakta ketiga, media sosial juga memperburuk masalah cyberbullying. Menurut laporan dari cyberbullying, sekitar 37% remaja melaporkan bahwa mereka penuh menjadi korban perundungan online. Media sosial menyediakan platform anonim yang memungkinkan orang untuk mengirimkan pesan atau komentar jahat tanpa takut dikenali. Hal ini memperburuk kesehatan mental remaja yang sudah tertekan oleh standar sosial yang tidak realistis. Dengan bukti-bukti tersebut, kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak buruk yang dibawa oleh media sosial. Media sosial bukan hanya mengubah cara kita berinteraksi, tetapi juga menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan mental, fisik remaja. Oleh karena itu,
Sangat penting bagi kita untuk mulai mengatur penggunaan media sosial di kalangan remaja dan mengedukasi mereka tentang bahaya yang mengintai. Hadirin yang saya hormati, sebagai pembicara ketiga, saya ingin menegaskan kembali argumen-argumen dari rekan tim saya sebelumnya, sambil merangkum dan memperkuat poin-poin utama mengapa media sosial memberikan lebih banyak dampak buruk daripada manfaat bagi remaja. Pertama, telah dijelaskan bahwa media sosial memberikan tekanan sosial yang sangat besar. Standar kecantikan dan kesuksesan yang tidak realistis seperti yang sering ditampilkan di platform online mendorong remaja untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Akibatnya, banyak remaja yang merasa tidak puas dengan diri sendiri, yang kemudian berujung pada kecemasan, depresi, bahkan gangguan mental. Data dari Pew Research Center yang disampaikan rekan saya menunjukkan bahwa hampir setengah dari remaja merasa tertekan setelah menggunakan media sosial. Bukankah ini bukti nyata bahwa media sosial membawa lebih banyak kerugian psikologis dibandingkan manfaatnya? Kedua, media sosial telah menggeser pola komunikasi remaja. Remaja kini lebih sering memilih berinteraksi secara digital dibandingkan secara langsung. Akibatnya, keterampilan sosial yang penting seperti empati, bahasa tubuh, dan kemampuan membaca emosi orang lain menjadi terabaikan. Ironisnya, meski media sosial dimaksudkan untuk menghubungkan, justru banyak remaja yang merasa semakin terisolasi secara emosional. Ketiga, masalah cyberbullying menjadi ancaman yang nyata. Angka 37% remaja yang menjadi korban perundungan online seperti yang dilaporkan oleh Cyberbullying Research Center tidak dapat dianggap remeh. Cyberbullying seringkali memiliki efek jangka panjang, mulai dari trauma hingga pemikiran untuk mengakhiri hidup. Haruskah kita membiarkan media sosial terus menjadi alat memfasilitasi tindakan berbahaya seperti ini? Selain itu, aspek kesehatan fisik juga terganggu. Gangguan tidur akibat penggunaan media sosial menjelang malam, seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang diterbitkan oleh The Lancet, berdampak serius pada keseharian remaja. Kurangnya tidur tidak hanya mempengaruhi konsentrasi di sekolah, tetapi juga kesehatan secara keseluruhan. Hadirin yang terhormat, media sosial mungkin membawa manfaat dalam hal berbagi informasi dan hiburan, tetapi dampak buruknya terlalu besar untuk diabaikan. Kita harus mulai memperhatikan regulasi, pembatasan, dan edukasi dalam penggunaannya, khususnya bagi remaja. Kesimpulannya, media sosial bukanlah solusi, melainkan tantangan yang harus kita atasi untuk melindungi masa depan generasi muda. Terima kasih. Sekian dari kami tim Kontra. Apabila ada yang salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.